Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pelajaran kita pada pertemuan kedua kalinya ini dalam tahun ajaran 2020-2021 kita akan membahas bab 1 tentang pelajaran pendahuluan dalam kitab Usuluddin Aqaid karya Kiai Haji Imam Zarkashi. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya. Langsung saja kita akan bahas bagian A tentang pokok-pokok kepercayaan, arti rukun iman. Kata rukun berasal dari bahasa Arab yang artinya tiang, pondasi, atau sendi. Sedangkan kata iman juga berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya atau kepercayaan yang teguh. Orang yang beriman disebut mukmin, dan jika orangnya itu banyak disebut mukminin. Nah, jadi sudah tahu kan bahwa ternyata rukun iman itu merupakan asal muasalnya dari bahasa Arab. Pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ya. Jadi kalau tadi menurut bahasa iman itu adalah artinya percaya atau kepercayaan yang teguh, sedangkan secara istilahnya iman itu ketika kita meyakinkan bahwa hati kita berkata, ya itu benar. Lalu kita ucapkan juga melalui lisan kita dan bisa dilihat keimanan seseorang itu baik atau tidaknya melalui perbuatan karena dia mengamalkan yang diyakininya, yang diimaninya. Pokok-pokok kepercayaan disebut rukun iman dan pokok-pokok kewajiban disebut rukun Islam. Rukun iman merupakan pondasi keimanan seorang muslim. Maka seorang muslim wajib menjalankan kewajiban-kewajibannya termasuk mengamalkan rukun iman. Jadi kalau kita mau tergolong dari orang-orang yang beriman, maka kita wajib menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Nah, Ustazah yakin kalian pasti tahu rukun iman itu ada berapa. Dan masing-masing dari rukun iman itu harus kita jalankan. Yang paling pertama adalah kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah, adalah Tuhan satu-satunya yang menciptakan alam jagat raya ini, alam semesta ini, dan juga mengatur semuanya. Dan Allah merupakan adalah zat yang maha sempurna yang tidak bisa diserupai oleh makhluk apapun. Ya, itu pengertian dari rukun iman. Kemudian bagian B harus berdasarkan dalil. Kepercayaan seseorang harus berdasarkan dalil-dalil yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Namun tidak berarti setiap orang harus tahu semua alasan atau hujah dari setiap tingkatan kepercayaan tersebut. Ada banyak alasan hujah yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang telah tinggi ilmu dan tingkat pikirannya. Jika akal pikiran manusia tidak mencapai kebenaran, maka bukan karena kebenaran itu tidak ada, tetapi karena kekuatan akal manusia itu sendiri yang terbatas atau salah jalan. Segala keterangan
serta dalil-dalil kepercayaan terkumpul menjadi satu pengetahuan yang dinamakan ilmu usuluddin. Nah, jadi pada pembahasan pertama kita harus tahu bahwa pokok-pokok kepercayaan itu adalah rukun iman, dan rukun iman itu wajib kita jalankan jika memang kita adalah orang-orang yang beriman, termasuk golongan orang-orang yang beriman. Nah, kemudian iman itu tidak serta-merta kita, ya saya orang beriman gitu, saya mukmin, gak bisa cuman hanya seperti itu, tapi juga harus dilandaskan oleh dalil, ya. Kita percaya kepada Allah, apa dalilnya? Kita percaya pada malaikat, apa dalilnya? Kita percaya pada kitab-kitab Allah, apa dalilnya? Dan sampai begitu seterusnya, apa dalilnya? Itu harus berdasarkan dalil. Jadi keimanan seseorang itu tidak bisa karena keturunan. Beda dengan keislaman kita. Kalau memang kita dilahirkan oleh orang tua yang muslim, bisa jadi kita ya pastilah menjadi seorang muslim yang paling ditanamkan dari kita sejak kecil. Tapi masalah keimanan tidak bisa seperti itu. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim, apakah kita termasuk orang yang mukmin? Nah, kita muslim tapi belum tentu mukmin, ya. Tapi kalau orang yang mukmin sudah pasti muslim, ya. Karena apa? Kalau orang yang mukmin dia pasti akan menjalankan kewajiban-kewajiban dari keimanan tersebut. Jadi orang yang mengaku beriman tapi tidak menjalankan kewajiban-kewajiban keimanan yang harus dikerjakan, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mukmin gitu. Dan maka dari itu kita harus tahu dalilnya, apa sih yang melandasi kita harus percaya kepada Allah, itu harus tahu, ya. Jadi bukan karena orang tua saya orang muslim, dia beriman jadi ya saya ikut-ikutan, nggak bisa. Kalau iman itu harus dari diri sendiri, karena kan tadi pengertian secara istilahnya adalah membenarkan dengan hati. Hati kita benar-benar udah meyakini belum, membenarkan belum bahwa kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan alam semesta ini gitu, dan begitu seterusnya. Jadi ketika kita beriman maka harus berdasarkan pada dalil. Lanjut, nama-nama ilmu usuluddin. Nah, tadi kan segala kaitannya yang menjadi dalil-dalil keimanan itu disebut sebagai ilmu usuluddin. Nah, nama-nama ilmu usuluddin sendiri itu ada banyak, ya. Di sini dalam buku Usuluddin Aqaid ala Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Ahmad Zarkashi itu ada 6. Yang pertama adalah ilmu usuluddin sendiri. Nah, ilmu usuluddin artinya adalah ilmu pokok-pokok agama, ya. Kemarin pada pertemuan pertama Ustazah sudah menjelaskan asal kata usuluddin itu, ya kan. Usulun artinya apa, ad-din artinya apa, dan ketika digabungkan secara bahasa maka artinya adalah ilmu pokok-pokok agama. Nah, dinamakan demikian karena kepercayaan ini betul-betul menjadi dasar atau pokok segala soal dalam hal agama, ya. Nah, kemudian juga disebut sebagai ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mengesahkan Tuhan atau ketuhanan. Kemudian ilmu aqaid, yaitu ilmu ikatan kepercayaan. Karena dalam pengetahuan ini ada pasal-pasal yang harus diikat, yang harus tertanam dalam hati kita untuk menjadi kepercayaan yang teguh, ya. Jadi ilmu aqaid ini adalah ilmu ikatan kepercayaan. Juga disebut ilmu kalam, ya. Ilmu kalam artinya ilmu pembicaraan.
Karena di dalam ilmu pengetahuan ini menjelaskan yang tepat menurut undang-undang berkeyakinan, undang-undang keimanan kita, ya. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan dari kalamullah, itu firman-Nya Allah. Kemudian ilmu makrifat. Ya, ilmu makrifat artinya adalah ilmu pengetahuan, ya. Al-ma'rifah itu artinya pengetahuan. Kenapa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Karena dengan ilmu ini seseorang itu bisa mengetahui benar-benar akan Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat-sifatnya dengan keyakinan yang teguh. Ya, jadi mengetahui Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Sempurna, Allah itu Maha Pencipta dan lain sebagainya. Kemudian ilmu hakikat atau ilmu sejati, hakikat. Kenapa dinamakan sebagai ilmu hakikat? Karena ilmu ini menjelaskan kesejatian, hakikat segala sesuatu, sehingga kita bisa meyakini kepercayaan yang benar, yang hakiki, gitu. Ya, jadi ini adalah nama-nama ilmu usuluddin. Bahkan ada juga yang mengaitkan bahwa ilmu usuluddin ini seperti ilmu teologi, ya. Untuk di zaman sekarang ini ilmu teologi dan lain sebagainya. Ini nama-nama ilmu usuluddin yang diambil dari keterangan para ulama dalam kitab-kitabnya. Lanjut, macam-macam dalil, ya. Jadi di bagian B tadi kan kita ketika beriman itu harus berdasarkan dalil. Nah, dalilnya itu apa sih? Nah, dalil itu apa? Dalil itu adalah keterangan, ya. Dalil itu adalah keterangan, petunjuk. Nah, dari kata dalla. Ada hadis mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Nah, dalla. Nah, dalil itu kan kalau dalla barang siapa yang menunjukkan ala khairin atas kebaikan, falahu maka baginya mislu ajrin fa'ilihi, seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, jadi dalla itu kan yang menunjuk. Nah, berarti dalil ini artinya adalah petunjuk kalau secara bahasa, ya. Nah, dalil sendiri ini ada dua macam, ya. Yang pertama, dalil nakli atau disebut juga dalil salinan. Kenapa dan apa itu dalil nakli? Dalil yang diambil atau disalin dari tulisan yang telah ada terlebih dahulu, makanya disebut dalil salinan. Nah, dalil nakli merupakan tanda bukti yang telah tertera di dalam Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Ya, jadi dalil nakli ini adalah dalil yang berupa tulisan, gitu, yang disalin dari mana? Dari sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, ya. Jadi ketika kita beriman, apa dalilnya? Nah, dalil naklinya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, dalil akli atau dalil pikiran, akal, ya. Apa itu? Dalil yang diambil dari pertimbangan akal manusia. Ya, dalil akli merupakan pertimbangan pikiran yang sehat dan objektif, yang tidak ada hubungannya dan tidak dipengaruhi oleh keinginan atau kebencian. Jadi, kalau tadi kita bahas tentang dalil yang berupa tulisan, salinan dari sebuah sumber, yaitu Al-Quran dan hadis, maka dalil akli ini adalah dalil yang berupa hasil dari pertimbangan akal manusia. Nah, dalil nakli tentang keimanan adalah bisa kalian lihat di surat Al-Baqarah, ya kan? Man amana billahi wa malaikatihi wa birusulih dan seterusnya. Itu adalah tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yang beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, ya kan? Nah, itu termasuk
golongan orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan dalil akli. Ketika kita beriman, apa dalilnya? Nah, kita bisa lihat apa yang ada di depan mata kita sekarang ini. Ya kan? Ada misalkan pensil, pulpen, buku, meja, kursi. Mereka nggak mungkin ada, benda-benda itu nggak akan ada tanpa ada yang menciptakan, bukan? Begitu juga kita, jasad kita. Kita di sini, ada di dunia ini, tidak mungkin tiba-tiba ada kalau tidak ada yang menciptakan. Otomatis kita berarti ada nih yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, yang menciptakan semua makhluknya, ya, yang bisa kita lihat dengan kasat mata kita, bahkan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, itu adalah yang menciptakan Allah, ya. Jadi itu macam-macam dalil. Maka ketika kita beriman, apa dalil naklinya, apa dalil aklinya, wajib kita ketahui, ya. Nah, mungkin pembahasan kita pada hari ini segini saja. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa kita ketemu di Google Meeting. Ustazah akan share link di Google Classroom-nya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kesalahan datangnya dari Ustazah sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.